Pertama kita baca suratul Fatihah dulu ya, buat ya penyusun kitab ini. Ini ya yang menyusun Suherman Mukhtar Al-Batawi. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya ya, dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menulis lagi kitab-kitab yang bermanfaat, amin ya Allah, dan dianggap muktamad oleh para ulama akhirat. Al-Fatihah. Ya karena Salatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini saya buat kitab. Saya juga boleh ngutip daripada kitab-kitab para ulama, ya, yang paling diunggulkan dalam ulumul Quran, ya, dunia adalah mazhab kita Syafi'i. Siapa dia? Yaitu Masya Allah luar biasa, Imam Suyuti dengan kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Bahkan ulama-ulama Wahabi, orang menyebutnya Wahabi gitu ya, juga menjadikan Imam Suyuti sebagai referensi, menjadikan Imam Suyuti kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran sebagai referensi utama. Subhanallah. Kenapa bisa begitu? Mungkin kita bertanya. Luar biasa Imam Suyuti itu. Benar-benar seorang ilmuwan yang tidak melihat kiri kanan, katakan apa dia punya madhab, apa dia punya latar belakang. Sepanjang itu ilmu beliau ambil. Masya Allah. Di antaranya Ibnu Taimiyah. Kita kenal Ibnu Taimiyah siapa itu. Bahkan ulama-ulama kita ada yang menyerangnya sampai dibikin kitab. Bahkan ada yang mengatakan macam-macam lah sesat. Tapi Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau kutip pendapatnya sepanjang sesuai dengan yang baik. Bukan berarti beliau setuju dengan pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah, bukan begitu. Inilah sejatinya seorang ilmuwan. Yang baik kita ambil, yang buruk kita enggak ambil. Kecuali kita ngaji sama orang, itu enggak bisa tuh. Kalau guru harus diambil semuanya. Nggak bisa kita ambil yang bagus-bagusnya aja, yang jelek kita nggak ambil, nggak bisa, sulit, pasti akan nular. Oh ini kan yang bukunya aja gitu, referensi aja. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, bukan hanya bukan hanya kelas Ibnu Taimiyah yang diambil, orang Syiah juga, ulama Syiah diambil oleh beliau. Subhanallah. Kalau kita nggak berani, saya sendiri aja nggak berani. Jangan sampai yang orang Syiah, Wahabi ya pendapatnya Ibnu Taimiyah aja saya nggak berani. Ya kelas kita, kelas kecil. Tapi beliau berani. Walau beliau nggak taruh itu mazhabnya siapa, ditaruh namanya, saya teliti. Jadi pernah saya mengadakan penelitian. Sebenarnya ini siapa beliau? Saya cari. Ternyata orang Syiah. Subhanallah. Tapi dikutip oleh Imam Suyuti sepanjang masih selaras dengan
pendapat keilmuan. Itunya aja yang diambil, yang enggak sesuai enggak diambil. Begitu. Kalau kita enggak berani, Pak. Saya juga enggak berani. Ya, jadi artinya apa? Seorang ilmuwan sepanjang itu tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan akidah, dan itu masih jalan yang sesuai, yaitu diambil tuh untuk ngutip-ngutip untuk menguatkan dalil. Saya lihat waktu itu adalah tentang masalah kebahasaan. Kalau kebahasaan kan enggak masalah gitu ya, yang dimana sesuai dengan apa yang kita pendapati. Jadi beliau memberikan pendapat di situ, ya beliau kutip pendapatnya sesuai dengan pendapat beliau. Nah, itu di dalam ulumul Quran yang hebat adalah mazhab kita Syafi'i, ya, yaitu Imam Suyuti. Kemudian ada lagi dua yang sangat banyak dikutip oleh para ulama, yaitu Imam Zarkasi. Ada Ustadz Zarkasi. Ini beliau bapaknya saya yakin tafaulan kepada Imam Zarkasi. Iya. Jadi ustadznya kan. Imam Zarkasi, subhanallah. Beliau itu seorang pakar dalam ilmu. Di antaranya adalah ilmu ulumul Quran. Ya. Kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Subhanallah. Dua kitab ini yang banyak direferensikan, yang menjadi pegangan. Yang lain semua ngutip dari situ semua. Termasuk saya pun begitu. Itu kitab induk. Enggak bisa itu orang lepas dari dua kitab itu. Mazhab Syafi'i. Masya Allah. Dalam ulumul Quran. Semua itu, Pak, mendunia semuanya. Kemudian ada pasangannya Quran hadis. Ini juga yang kuasain madhab kita Syafi'i. Yang terkenal siapa? Al-Iraqi. Kita pernah dengar tuh Al-Iraqi. Beliau itu siapa? Beliau itu yang beliau yang mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin. Itu kalau ulama mentakhrij suatu kitab, itu menandakan bahwasanya kitab yang beliau takhrij itu bukan kitab sembarangan itu. Kitab ilmi, berarti kitab ilmu. Kalau bukan kitab ilmu, buang-buang tenaga, ngapain? Artinya apa? Imam Ghazali keilmuannya diakui oleh seorang muhaddis. Siapa tuh? Al-Iraqi, seorang ahli hadis. Beliau punya kitab Alfiyah ilmu hadis. Kemudian kitab beliau disarahkan lagi. Banyak yang mensarahkannya. Ya. Di antaranya Imam Zakaria Al-Ansuri. Mazhab kita juga Syafi'i, tapi yang lebih terkenal sekarang yang beredar yaitu As-Sakhawi. Itu juga mazhab Syafi'i. Banyak dikutip oleh para ulama. As-Sakhawi. Masya Allah. Siapa lagi? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau piawai di dalam ilmu hadis. Bahkan ada ulama mengatakan beliau adalah seorang yang telah mengerjakan PR ulama. Kitabnya yang sangat monumental yaitu Fathul Bari, Sharah Bukhari. Sharah Bukhari enggak sedikit Pak, banyak. Tapi yang terkenal adalah Fathul Bari. Subhanallah. Di dalam ilmu hadis yang paling diunggulkan, mayoritas banyak ulama mengunggulkan adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah juga mazhab Syafi'i. Kemudian beliau punya murid. Muridnya siapa? Tadi Imam Sakhawi, As-Sakhawi, muridnya. Kemudian siapa lagi yang terkenal? Ibnu Salah. Kalau ahli hadis nggak kenal Ibnu Salah, nggak ngutip, bahkan itu belum tercatat seorang ahli hadis. Ya. Itu beliau adalah mazhabnya Syafi'i. Jadi dua fan ilmu ini, ilmu ulumul Quran, ulumul hadis, itu yang pegang adalah ulama kita mazhab Syafi'i. Subhanallah, luar biasa. Itu sedikit pandangan kita tentang para ulama mempunyai kedisiplinan, suatu ilmu yang luar biasa yang sekarang sulit cari tandingannya. Masya Allah, ya, Masya Allah. Nah, ini kalau kitab saya ini mah cuma ngutip saja daripada beliau-beliau, ya. Cuma ngutip saja dari beliau-beliau, ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Amin ya Allah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca muqaddimah dulu, halaman 4. Muqaddimatu mu'allifin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Muqaddimah mu'allif. Alhamdulillahillazi anzala wa nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi al-'azimi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah anzala. Jadi saya pakai dua, anzala wa nazzala. Ya mungkin kita enggak temuin begini ya. Anzala itu, kalau anzala itu Allah turunkan Al-Qur'an daf'atan wahidatan min lauhil mahfuz ila sama'i dunya, itu Allah turunkan secara sekaligus. Itu bahasanya anzala. Ada ulama yang mengatakan begitu. Kalau wanazzala itu turunnya munajjaman min sama'i dunya ya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dunya, munajjaman turunnya. Nazzala Al-Qur'an ala abdil azimi, diturunkan kepada hambanya yang diturunkan kepada hambanya al-azim, ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada hambanya yang agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung, ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam dan berikanlah keberkahan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, ya, dan para sahabatnya, keluarganya. Kalau makom doa kita termasuk, kalau makom zakat ya itu Bani Hasyim Bani Muthalib.
Ini makamnya makam doa kita dapat. Dan para sahabatnya, ya, sahabat itu orang yang ketemu Nabi SAW walau sebentar, walau buta, ketemu Nabi sahabat. Wa tabi'in, dan para tabi'in. Tabi'in itu orang yang ketemu sahabat dan berteman lama, jadi tabi'in. Nanti di bawahnya lagi ada tabi'in. Itu yang disebut dengan salafus saleh, 3 generasi. Lahum bi ihsan ila yaumiddin. Bagi mereka dengan berbuat baik hingga sampai hari kiamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itulah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du faqad nala al-Qur'anul Karim minal inayati. Maka sungguh telah memperoleh oleh Al-Qur'an yang mulia minal inayati, daripada perhatian, wal ibsi, dan penjagaan, wa dirasati, dan pelajaran, wal ihtimami, perhatian juga sama. Malam yanalhu, apa yang tidak mendapati akan dia al-kitabun, al-kitab yang lain, ala wajil basitati, atas jalan yang mudah, musaddiqan, yang membenarkan, biqaulihi ta'ala, bagi firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran. Jadi Allah yang turunin Al-Quran, ya, Allah yang menjaganya. Bagaimana tuh Allah menjaga? Itu ada ya, para penghafal Quran, para pengamal Quran, para yang memahami Al-Quran, paham Al-Quran. Saya pernah, Pak, saya punya Al-Quran di rumah. Lalu saya lagi baca, ketika lagi baca itu barisnya salah secara nahwu. Kok begini? Banyak sekali tuh yang salah. Akhirnya saya adukan kepada saya punya sahabat yang dia memang itu bidang ngurusin gituan, Al-Quran yang gak bener cetakannya. Ternyata kata dia memang ya cetakan itu lagi banyak masalah. Oh, masya Allah. Akhirnya tuh Quran saya kasih. Itu diantara ya, makna daripada wa inna lahu lahafizun. Fanajidu a'lama hadhihi al-ummati min as-sahabatil kirami wa min ba'dihim. Maka kami dapati tanda-tanda ini umat daripada sahabat yang mulia dan daripada setelah mereka, yadbituna, mereka memberikan batas, wa yu'addiduna, sama memberikan batas, makana wa zamana wa asbaba nuzuli suwari wa ayatihi, tempat, masa, sebab turun surah-surah dan ayat-ayatnya. Jadi nanti ada tempatnya di mana tuh ayat turun, zamannya apa, sebabnya apa. Nanti ada bicara apa, sababun nuzul. Ya, itu berkaitan dengan sabab. Ya. Ada turun makiyah, madaniyah, itu nanti berkaitan dengan zamannya, tempatnya. Fahadza Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaqulu, beliau berkata, wallahi alladzi la ilaha ghairuhu ma nazzalat suratun min kitabillahi illa wa ana a'lamu aina nazalat. Kata beliau, wallahi demi Allah, alladzi yang la ilaha, tidak ada Tuhan, ghairuhu, selain Allah, ma nazalat, tidaklah turun, suratun, satu surah, min kitabillah, daripada kitab Allah, illa, kecuali, wa ana a'lamu aina nazalat, kecuali aku tahu di mana dia turun. Ini bukan sombong.
Beliau lagi mengungkapi nikmat yang Allah udah beri. Yang sombong itu mencela yang lain, sombong. Ya, ya. Batarul haq wa ghamtun nas, itu sombong. Menafikan kebenaran, mencela orang, itu sombong. Kayak ini enggak sombong. Ini ungkapan syukur. Alhamdulillah. Seperti kita umpama, alhamdulillah saya udah dikasih sanad ilmu oleh beliau. Semua ilmu saya dikasih. Alhamdulillah, sanad-sanadnya. Itu bukan sombong, itu ungkapan syukur. Yang sombong tadi mencela orang. Batarul haq wa ghamtun nas, itu sombong. Enggak nerima kebenaran, ya, mencela manusia. Wala nazalat, kata beliau, tidaklah turun ayatun min kitabillah, satu ayat daripada kitab Allah, illa kecuali wa ana a'lamu fi ma nazalat, kecuali saya tahu tentang apa dia turun. Ya. Jadi beliau tahu betul di mana turun ayat, tentang apa dia turun, asbabun nuzulnya tahu benar Ibnu Mas'ud. Walau a'lamu, andai aku tahu, anna ahadan a'lamu minni bi kitabillah, jikalau bahwa ada seorang lebih tahu daripada saya bi kitabillah, dengan kitab Allah, tablughuhul ibilu, yang ontak bisa sampai kepadanya. Ya, kalau memang ontak bisa mengejar dia di mana adanya, guru maksudnya, la raqibtu ilaih, ini aku akan kejar kepadanya, aku tunggangi, maksudnya aku kejar dia. Masya Allah, ulama dulu begitu Pak, kalau ngelihat ada orang alim dikejar, bukan kayak sekarang ngelihat ada orang alim, ya bukan dikejar malah ditinggin lagi benderanya. Main gede-gedean, bukan begitu. Kalau ada orang alim kita kejar, kita ambil ilmunya. Masya Allah. Apalagi ahlus sunnah wal jamaah. Sepanjang beliau adalah orang yang baik. Ini orang yang haus dengan ilmu. Ini sepertinya sombong, tapi bukan, ya, bukan sombong. Ini ungkapan syukur. Kalau sombong tadi sampai menghina orang, itu sombong. Mencela orang, sombong. Ya. Saya lebih pintar, ente bodoh. Itu baru. Rawahul Bukhari wa Muslimun, meriwayatkan akan dia oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fal inayatu bil Qur'anil Karim inda salafis shalih laisat mas'alata turasin aw tarikhin wa hasabin, innama hiya fawqa dzalika mas'alatu dinin wa aqidatin. Maka perhatian kepada Al-Quran yang mulia, ya. Fal inayatu bil Quranil Karim, maka perhatian kepada Al-Quran yang mulia inda salafis saleh, menurut salafus saleh, ulama dahulu yang saleh, laisat mas'alat turasin, bukanlah satu masalah ya warisan, atau tarikhin, atau sejarah belaka, wa asabin, dan kemuliaan keturunan, innama iya, hanya saja dia itu fawqa dzalika, ya, di atas demikian, mas'alatu dinin wa aqidatin, yaitu masalah agama dan akidah. Al-Quran. Fahadhihi, maka ini mabahisu fi ulumil Qur'ani, pembahasan tentang ilmu Al-Quran. Kata betul aku tulis li talabati ma'hadit talabati lil ulumil islamiyatil al-ishraq,
untuk para penuntut ilmu, ya, Ma'had Thalabah lil Ulum Al-Islamiyah Al-Isra, ya, untuk para santri. Tapi kalau ada orang memiliki, ya, memanfaati, ya silakan. Di Jakarta, bikin Jakarta, emang orang Jakarta itu, ya. Betawi Indonesia, orang Indonesia, tahqiqan untuk menetapkan dan manhajid dirasi fil ma'hadi, untuk manhaj, ya, pelajaran di ma'had, wa hirsan ala faidati abna'ina talabati, dan sangat ingin, hirsan serakah, maksudnya sangat ingin kepada faedah, memberikan faedah kepada anak-anak para penuntut ilmu, alladzina yarghubuna fil ilmi, yang mereka gemar terhadap ilmu, wa yahrisuna fil ilmi, mereka, ya, serakah pada ilmu, serakah. Ya, betapa enggak serakah santri, subuh ngaji, pagi ngaji, sebelum zuhur ngaji, sore ngaji, malam ngaji lagi, muzakarahan malam, kan sehari-harinya ngaji terus. Itu kan namanya apa tuh? Yahrisuna fil ilmi. Udah ilmu semua, kegiatannya nggak ada yang lain, ilmu semua. Kalau nggak ngaji apa? Muzakarah, mutolaah, mutolaah, muzakarah. Selesai mutolaah, muzakarah, ngaji. Mutolaah, muzakarah, selesai ngaji. Mutolaah, muzakarah, selesai ngaji. Lalu takror. Masya Allah, kegiatannya sehari-hari begitu aja. Pantas kalau kita katakan wa yahrisuna fil ilmi, serakah sama ilmu. Serakah sama ilmu bagus, Pak. Ya, serakah sama dunia yang gak bagus. Dunia itu apa? Dunia itu yang membuat kita disiksa di akhirat dunia. Duit belum tentu dunia. Kalau buat sedekah jadi akhirat. Jabatan belum tentu dunia. Kalau buat akhirat jadi akhirat. Kalau dibuat foya-foya, bangga-banggaan, baru jadi dunia. Apa aja yang akan disiksa di akhirat, itulah dunia. Tampangnya akhirat, tapi buat tampangnya akhirat, tapi disiksa di akhirat, dikubur, itu dunia. Ya, tampangnya akhirat, mana dia baca Quran tapi riya, dia sembahyang tapi riya, ini disiksa di akhirat, itu dunia. Jadi dunia yang bisa kita disiksa di akhirat itu dunia. Maka oleh karena itu lakukan perbuatan yang enggak disiksa di akhirat, yang Allah ridho, itu akhirat. Walaupun tampangnya dunia. Jadi Pak RT ngurusin masyarakat, niatnya biar baik orang, akhirat. Ya. Jadi akhirat. Kemaslahatan masyarakat diurusin karena Allah, itu jadi akhirat. Kita habis sembahyang, ya kita sembahyangnya banyak, habis sholat fardu, dia nggak banyak-banyak, cuma sebentar doang, langsung pergi ke masyarakat ngurusin masyarakat, itu juga akhirat, bukan dunia. Nah, niatnya nolongin orang, jadi akhirat. Wa yahrisuna kull hirsi alaih, mereka serakah, benar-benar serakah atasnya, atas ilmu. Wa qad ra'aitu an ajma'a fi kitabin ta'miman lil faidati wa nashr lil ilmi. Sungguh benar-benar aku telah melihat bahwasanya aku kumpulkan dia di dalam satu kitab karena untuk meratakan bagi faedah dan menebarkan bagi ilmu. Wasamaituhu, aku namakan dia al-irfan fi ulumil Quran,
Al-irfan fi ulumil Quran, mengenal tentang ilmu-ilmu Quran. Ya. Kemarin datang Kiai Idrus Romli, saya kasih kitab ini, beliau kaget lihat kitab ini. Kata beliau, ini kayak kitab Manahilul Irfan, tapi ini mah langsung Al-Irfan itu. Ini langsung ini Al-Irfan, masya Allah. Jadi beliau senang banget melihat kitab ini, masya Allah. Mudah-mudahan manfaatnya, amin ya Allah. Wa ana as'alullah al-karim al-mannana, aku ya minta kepada Allah yang maha mulia, yang maha memberi karunia, ayya ummal intifa'a bihi, agar ia ya ayya ummal intifa'u bihi, agar manfaat, agar umum kemanfaatannya dengan kitab itu, lil khassati wal amati minal ikhwan, baik untuk orang yang khas, yang umum daripada para saudara. Amin. Wa ayja'ala khalisatan liwajhil karim, dan agar Allah jadikan dia murni untuk ya karena wajahnya Allah yang maha mulia, keridoannya yang maha mulia. Wa ayyanfa'ana biha yaumaddin, dan agar Allah berikan kemanfaatan kami dengannya pada hari kiamat. Amin ya Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu hari di mana harta, anak-anak enggak manfaat kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Jadi hati, Pak, hati, qalbin salim. Itu Umar bin Khattab, beliau mulia bukan badannya gagah, orangnya bukan, qalbin salim, hatinya, hati yang baik. Umar bin Khattab pernah ada satu kejadian, ya, ada beliau bicara dengan sahabatnya, lagi bicara sama sahabatnya. Ini beliau punya hati yang sangat lembut sekali. Tiba-tiba sahabat yang lain motong ngomongannya. Kemudian Sayyidina Umar gentak, saya sedang bicara. Langsung yang digentak sedih, nangis, pergi. Pulang ke rumah Sayyidina Umar, yang dicatat dalam sejarah, beliau nangis, takut salah. Ya Allah, berat sekali ini ya Allah. Beliau merasa salah, gentak tadi. Hatinya lembut sekali, takut salah, tanggung jawabnya berat. Masya Allah. Untuk hati yang begitu, itu yang kayak begitu. Bagaimana kalau orang udah bantuin kita, lalu kita gentak, kita jelek-jelekin, salahnya di mana kita? Udah gede banget dah. Orang yang punya hati yang lembut merasa salah, takut ya Allah. Dan banyak lagi. Wa ayyuskinani, dan agar Allah tempatkan aku biha, dengan sebabnya al-firdausa, surga firdaus, fidaril amani, di negeri yang aman. Innahu akramu karim wa arhamur rahim, sesungguhnya Allah ya lebih mulia dari yang mulia, dan lebih ya sayang dari yang sayang. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, ada bagi mereka mendapati surga firdaus sebagai tempatnya. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya, ini tanggal hari Senin, tanggal 21 bulan Rejab, iya, 1441. Iya. Suherman Mukhtar anak Betawi. Wallahu a'lam bishawab. Kata Fahmi pakai Al Betawi katanya. Ya udah. Al Betawi begitu Pak, kesianan. Kalau udah meninggal dunia baru dibangga-banggain.
Mana Betawi? Masih hidup ulamanya dicuekin aja. Itu orang Betawi begitu saya. Ya, kita jangan sampai begitu. Maksud Fahmi itu begitu dia. Ya, jangan sampai orang yang udah meninggal baru kita banggain. Jangan sampai. Seperti guru kita Kiai Syafi'i Azami itu beliau Betawi, ya, luar biasa itu ya. Guru kita Kiai Ma'mun Betawi, sampai ada sekarang di Kiai Ma'mun itu Kiai Syafi'i Azami, ya, jalan sudah berubah nama jalan, ada jalan Kiai Syafi'i Azami. Sekarang juga Kiai Ma'mun udah ada jalannya, iya, Kiai Ma'mun Rawabuaya, guru saya juga berubah jalannya, tadi jalan Rawabuaya jadi jalan Guru Ma'mun, jalan Guru Ma'mun. Nah, itu ketika beliau udah meninggal itu Betawi. Nah, kita jangan seperti itu ya. Banyak sesungguhnya ulama-ulama kita ya, Betawi seperti ya Kiai Bunyamin itu kan Masya Allah luar biasa beliau ya, orang Betawi. Kalau Betawi Pak orangnya itu apa namanya, ya diam aja itu. Guru Karim itu luar biasa. Itu Guru Karim, cerita engkong saya itu seorang yang Masya Allah, iya, iya diam ya, tapi luar biasa mengamalkan ilmunya. Cerita engkong saya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat ya Allah, amin. Nanti kalau ada yang mau beli silakan aja ya, nanti sama Fahmi bisa nanti.